Bab 1306, Pemakan Jiwa, Haonier. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Di dunia hantu, kebanyakan dari mereka berada di beberapa tempat yang suram, karena hantu makhluk dunia hantu sebagian besar menyeramkan, dan lingkungan ini mendukung kultivasi dan pertumbuhan kekuatan mereka, tetapi ada satu pengecualian. Soul Eater. Markas besar Soul Eater berada di langit biru yang dikelilingi oleh sinar matahari sepanjang hari. Tempat ini disebut kota Soul Eater. Seluruh kastil berdiri di langit, dikelilingi oleh kekuatan larangan yang sangat tirani. Kekuatan larangan ini membuat banyak orang kuat menjauh, belum lagi masih ada beberapa di kastil. Ada banyak makhluk tertinggi di domain Soul Eater. Jika seseorang ingin menerobosnya, saya khawatir itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Di langit, sebuah kastil besar perlahan berdiri, dan penampilan kastil itu juga sangat aneh. Dari kejauhan, ternyata seperti gigitan yang cukup rumit. Di sekitar kastil, para prajurit yang terus-menerus berpatroli berjalan maju mundur untuk melindungi kastil, dan bagian dalam kastil adalah habitat pemakan jiwa tingkat tinggi yang sebenarnya. Akhir-akhir ini aku gelisah, entah kenapa. Di area tengah kastil, di Istana Perak ini sangat sederhana. Hanya ada anak tangga naik turun yang relatif sederhana, dan singgasana perak. Di atas singgasana, sosok cantik bersandar di singgasana perlahan, dengan tangan gioknya membelai matanya yang indah dan tajam, tampak lelah. Aura samar perlahan merasuki tubuh Qianying ini. Di bawah aura ini, tampaknya seluruh dunia redup. Qianying berambut hitam dan memberikan wajah halus seperti boneka porselen di wajahnya. Garis yang sempurna, ditambah dengan tubuh menggoda yang sedikit membungkuk dan bersandar di singgasana, seluruh tubuhnya menampakkan kebanggaan atasan. Tuan telah menghilang begitu lama dan masih belum ada berita. Ada terlalu banyak insiden di dalam Soul Eater Domain. Selain itu, ada beberapa kekuatan tirani yang sangat gelisah baru-baru ini. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, lalu dengan lembut berdiri dari singgasana. Yang mulia, seseorang telah kembali dari formasi teleportasi luar angkasa dan memasuki jalan rahasia. Apakah Anda ingin mengubah jalan keluar dari jalan rahasia? Saat berikutnya, seorang pria berpakaian hitam, bermandikan aura hitam, berjalan langsung dari kehampaan di samping singgasana perak. Dia keluar dan berkata dengan hormat, "Jalan rahasia, cepat dan ganti, kalau tidak, itu akan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik dari 7 halaman, dan itu akan menjadi banyak masalah." Ketika Yang Mulia yang malas mendengar kata-kata itu, ada sedikit kegembiraan di matanya yang cantik. Jalan rahasia ini, dengan larangannya yang sangat kejam, didirikan di puncak penguasa pemakan jiwa, dan karena sifatnya yang misterius, hanya beberapa saudara seniorku dan orang kepercayaan tuanku yang mengetahuinya, tetapi kemudian para ahli dari 7 halaman juga mengetahui lokasi pintu keluarnya. Sekarang setelah ada orang yang menginjakkan kaki di jalan rahasia ini, bagaimana mungkin Haonier tidak bersemangat? Gollum, mendengar kata-kata itu, pria berpakaian hitam itu mengangguk sedikit, dan kemudian pada jubah hitam itu, sebuah rune hitam misterius jatuh langsung dari jubah hitam itu, dan kemudian perlahan-lahan menempel pada kekosongan di depan keduanya. Ini adalah, dan saat pria berjubah hitam itu bertindak seperti ini, pintu keluar dari jalan rahasia itu tiba-tiba dipindahkan ke mereka berdua. Tuan Haonier, sudah lama sekali. Saat berikutnya, kekosongan itu sedikit bergetar, dan sosok yang agak tampan perlahan muncul. Putra hantu, Haonier tidak bisa menahan diri untuk berseru. "Kau, benar-benar tidak mati." Pria berjubah hitam itu juga terkejut. "Hei, seret berkah tuanku, aku belum mati." Ghost Soul menyeringai. "Tuanku, Gloomy Soul, apa maksudmu?" Pria berjubah hitam itu bingung ketika mendengar kata-kata itu. Jiwa hantu ini dan beberapa pembangkit tenaga listrik di domain pemakan jiwa, di awal pertempuran besar antara Master Pemakan Jiwa dan Tuan Li Sol, setelah Tuan Pemakan Jiwa dikalahkan dan menghilang secara aneh, Tuan Li Sol melawan tubuh yang terluka parah, dia ingin melenyapkan seluruh domain pemakan jiwa, tetapi untungnya, Tuan Haonier menyerah karena pertarungan putus asa melawannya. Bagaimanapun, meskipun Master Pemakan Jiwa menghilang, orang-orang tingkat tinggi di wilayah Li Sol juga menderita kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya. Pada akhirnya, Tuan Li Sol membawa pergi banyak orang kuat pemakan jiwa sebelum dia mau menyerah. Para pembangkit tenaga listrik itu tidak diragukan lagi putus asa. Alasan mengapa Tuan Li Sol melakukan ini adalah untuk melemahkan kekuatan pemakan jiwa.
Namun, di bawah kepemimpinan Master Hao Nier, meskipun ia kehilangan banyak ahli, ia berusaha mati-matian. Ketika melawan, penguasa jiwa Li tidak berani bertarung dengan domain pemakan jiwa, jadi ia melepaskan pengepungan dan penindasan domain pemakan jiwa dengan merebut beberapa ahli domain pemakan jiwa sebagai alat tawar-menawar. Kalau tidak ada penguasa pemakan jiwa yang maha kuasa saat itu. Jika penguasa jiwa Li bersikeras melenyapkan dan mencaplok domain pemakan jiwa, meskipun itu akan membutuhkan banyak kesulitan, itu akan lebih dari 70% yakin. Kau putra jiwa, aku harap kau tidak menyimpan dendam terhadap senat atas apa yang terjadi saat itu. Ini semua adalah ideku sendiri, kalau kau mau menyalahkanku, silakan saja menyalahkanku. Hao Nier tersenyum ringan. Tuan Hao Nier, bawahanku tidak berani. Ketika tuanku menghilang secara misterius, jika bukan karena Tuan Hao Nier berdiri, aku khawatir domain pemakan jiwa kita akan berhenti ada. Putra hantu, kau baru saja mengatakan bahwa tuanku menyelamatkanmu. Pria berjubah hitam itu berbicara. Ya, setelah kami dibawa pergi oleh Master Jiwa Li, banyak orang kuat langsung dilenyapkan, dan orang-orang kuat dan tirani yang tersisa melawan serangan Master Jiwa Li, dan dipenjarakan oleh Master Jiwa Li di bawah alam Jiwa Li. Tempat-tempat yang disegel di mana-mana. Aku dipenjarakan oleh Tuan Jiwa Li di Pulau Es dan Api di benua timur Yinhun. Saya kebetulan bertemu dengan Tuan beberapa hari yang lalu dan diselamatkan oleh Tuan. Dan kali ini kembali ke Soul Eater juga untuk memberitahu Lord Hao Nier tentang rencana balas dendam tuanku. Kata Ghost Soul. Ghost Soul, kamu telah ditahan selama bertahun-tahun, siapa yang tahu identitasmu, menyerang wilayah Li Soul bukanlah permainan anak-anak. Pria Heipao mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir, meskipun dia juga ingin membalas dendam, tetapi kekuatan wilayah Li Soul telah melampaui domain Soul Eater mereka terlalu banyak. Belum lagi keberadaan Lord Soul Eater sekarang tidak diketahui, dan balas dendam sekarang mungkin tidak berbeda dengan mengirim kematian. Tuanku sudah lama mengharapkan situasi ini, jadi, melihat ini, bocah hantu itu tidak ragu-ragu, telapak tangannya perlahan menyebar, dan tiba-tiba sebuah rune berwarna darah kecil yang diukir dengan suram dan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, diam muncul di istana. Ini adalah jimat Soul Eater. Bagaimana mungkin? Melihat ini, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut di pupilnya. Jimat pemakan jiwa, itu benar-benar napas tuan di atasnya. Mata indah Hao Nier menyapu rune berwarna darah itu, dan dia segera mencium napas yang familiar dari penguasa. Pemakan jiwa, putra hantu, selamat datang di rumah. Beristirahatlah dengan baik hari ini gelombang besok, aku akan mengumpulkan orang-orang kuat senat untuk membahas rencana menyerang domain jiwa Li bersama-sama. Mata Hao Nier dipenuhi dengan kelegaan dan kepuasan. Tetapi yang mulia, orang-orang tua yang keras kepala di senat, saya khawatir mereka tidak akan menyetujui rencana ini dengan mudah. Bagaimanapun, pemakan jiwa baru saja pulih dari banyak cuaca setelah bertahun-tahun dikelola. Jika mengalami pukulan berat, saya khawatir. Pria berjubah hitam itu sangat khawatir. Bum bum bum, kegelapan. Kursi ini tahu bahwa Anda baik, tetapi jimat pemakan jiwa ada di sini. Jika Anda tidak mematuhi perintah, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan jika itu senat, itu sama saja. Saat berikutnya, noda energi hitam, dengan kekuatan yang terkuat, tiba-tiba mengenai tubuh pria berjubah hitam itu, dan kemudian Hao Nier mendengus dingin. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Baik, yang mulia, baik jiwa hantu maupun pria berjubah hitam berkata dengan hormat. Dan jiwa hantu akhirnya tahu mengapa Tuan Hao Nier ini adalah murid paling bangga dari Master Pemakan Jiwa. Hanya kesombongan seperti ini, saya khawatir itu sebanding dengan manusia yang luar biasa. Tuan, tunggu sebentar, kali ini, Nier akan membalas dendammu dan membawamu pulang. Hao Nier duduk kembali di singgasana perak, dengan aura kuat yang mendominasi dunia, perlahan-lahan memenuhi seluruh istana. Dengan cara ini, pemakan jiwa memulai serangkaian perencanaan dan persiapan. Ketika persiapan selesai, mereka akan segera menyatakan perang dengan domain jiwa Li. Pada saat itu, Xiao Yan mungkin juga bergabung dengan 4 pengadilan besar untuk membantu Tuan Pemakan Jiwa memulihkan kekuatan aslinya. Semuanya berjalan dengan tertib. Kompetisi untuk 50 orang yang akan maju ke 25 besar berlangsung selama 10 hari. Dan Xiao Yan dan yang lainnya tidak berhasil melewati hari pertama setelah menyelesaikan kompetisi mereka.
Pada hari ini, Xiao Yan tinggal di kamarnya sendiri, mencoba mendamaikan ki bertarungnya di dalam tubuhnya. Sekarang ki bertarung Xiao Yan telah mencapai puncak tahap awal pertempuran abadi bintang 2, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap pertempuran abadi bintang 2 tengah. Tidak, masih dekat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga langsung duduk dari tempat tidur, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, sepertinya Douxian bintang 2 semester tengah tidak akan bisa maju untuk sementara waktu." Xiao Yan merasa lega setelah berjuang tanpa hasil. Awalnya dia ingin menggunakan sisa beberapa hari untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi hanya satu kesenjangan antara peringkat kecil ini seperti jurang pemisah, dan Xiao Yan tidak dapat menyelesaikannya bahkan jika dia memeras otaknya. Masalah kekuatan tidak bisa terburu-buru, itu memperhatikan hal yang wajar. Penguasa pemakan jiwa pun tercerahkan. Xiao Yan mengangguk pelan, dan tidak melanjutkan untuk menerobos. Jika tidak, menerobos paksa akan menyebabkan konsekuensi yang tidak kecil. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mendapatkan gulungan keterampilan bertarung atribut kayu di Pulau Es dan Api? Itu terjadi tepat sebelum kamu bertarung dengan Mu Xiao. Kamu juga memiliki beberapa wawasan. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan berlatih bersama? Aku khawatir itu akan memiliki efek berlipat ganda. Melihat penampilan Xiao Yan yang sedih, penguasa pemakan jiwa berkata, "Ya." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung sangat gembira. Jika bukan karena tuannya, dia pasti sudah melupakannya. Gulungan keterampilan bertarung atribut kayu yang diperoleh di Pulau Es dan Api jelas tidak rendah levelnya, dan sekarang itu hanya bisa menjadi cara lain untuk menekan. Bagian bawah kotak bagi Xiao Yan. Sabu-sabu. Seperti biasa, dia langsung menunjukkan kekuatan jiwanya yang mempesona dan menyelimuti rumah kayunya sepenuhnya, sehingga dia perlahan bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini juga merupakan kebiasaan dasar yang dikembangkan Xiao Yan saat berjalan di luar. Kompetisi kualifikasi 25 teratas akan dimulai dalam sebulan, jadi Xiao Yan tidak takut waktunya akan terlambat. Saya harap ini akan menjadi hal yang baik. Xiao Yan perlahan memutar cincin penerimaannya, dan tiba-tiba gulungan atribut kayu yang diperolehnya dari Pulau Ichevire diambil sendiri. Bahan gulungan ini adalah gulungan kulit domba berkualitas tinggi, tetapi kilaunya sangat redup, saya tidak tahu mengapa. Atribut kayu. Xiao Yan bergumam pelan, dan segera mencium aura yang agak familiar dari gulungan kulit domba. Aura ini bahkan merupakan inti pertempuran tipe kayu yang membuat jiwa Xiao Yan kembali ke tubuhnya. Mereka semua memancarkan aura yang membakar, dan kemudian Xiao Yan tidak ragu untuk mengaktifkan inti Do kedua di Laut Do Qi di tubuhnya. Weng berdengung. Jejak aura hijau seperti kunang-kunang perlahan muncul dari Laut Qi pertempuran Xiao Yan, dan kemudian mengalir ke gulungan kulit domba. Pada saat itu, pada gulungan kulit domba yang kusam, ledakan energi tiba-tiba muncul. Ledakan vitalitas, atribut kayu yang kuat juga mengikuti, dan atmosfer yang agak tirani terpancar dari gulungan itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Meskipun aku tidak tahu alasannya, itu benar-benar membutuhkan nutrisi ki pertempuran tipe kayu untuk merangsangnya. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Selanjutnya, coba kulihat, apa sebenarnya ini? Xiao Yan tersenyum, dan segera memegang gulungan kulit domba di telapak tangannya. Bas! Tepat saat dia memegang gulungan kulit domba, aura hijau yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan properti kayu yang cerah perlahan menyebar keluar. Keterampilan bertarung atribut kayu primer tingkat sakral, peta kayu ajaib. Jenis kayu ajaib, termasuk semua atribut kayu, tanaman merambat, pohon, daun mati, dan rumput. Teknik bertarung ini terutama didasarkan pada menjerat dan mengikat musuh. Ini dapat digunakan dengan kekuatan penuh. Ini dapat memobilisasi atau memanggil pohon dalam radius puluhan mil, sehingga tumbuh liar, menjerat, menyerang, dan memenjarakan. Ini adalah satu-satunya teknik bertarung untuk membunuh orang dan melarikan diri. Anda disayangi. Kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja diuji, dan tiba-tiba suara agung memenuhi udara. Napas ini, meskipun itu hanya jejak-jejak jiwa yang tersisa, membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Dapat dilihat bahwa pencipta gulungan keterampilan bertarung atribut kayu ini, kekuatannya pasti sangat mengerikan di masa hidupnya. Peta kayu ajaib. Kemampuan bertahan benda ini di luar imajinasimu, karena tidak perlu digunakan di hutan atau tempat dengan atribut kayu yang kuat, bahkan di langit, itu dapat ditampilkan di mana saja,
tetapi kekuatannya secara alami tidak ada pada manusia dengan atribut kayu yang kuat. Tirani lokal. Setelah dilemparkan, kayu ajaib akan menyerang atau bertahan sesuai dengan niat Castor. Dewa pemakan jiwa tersenyum. Tabrakan. Suara pemakan jiwa baru saja selesai berbicara, dan aura hijau pada gulungan kulit domba tiba-tiba bergetar, langsung menyedot Xiao Yan ke dalamnya. Ruang dalam gulungan keterampilan bertarung. Xiao Yan juga sedikit terkejut dan berkata sedikit. Bagi banyak keterampilan bertarung tingkat tinggi, hanya teknik kultivasi dasar yang tercatat pada gulungan keterampilan bertarung, tetapi ada jejak-jejak jiwa pembuat yang tersembunyi di gulungan tersebut, sehingga pendatang baru dapat mengembangkan keterampilan bertarung mereka sendiri dengan lebih baik. Itu, baru saja, menyerap teror internal gulungan keterampilan Dou, sebuah hantu tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Hantu itu tampaknya bertahan selamanya, dan tampaknya sedang menunggu sesuatu. Hantu itu tidak bergerak sedikit pun sampai Xiao Yan masuk ke sini. Gelombang saya optimis. Ini adalah jejak energi yang ditinggalkan oleh pembuat keterampilan bertarung. Ini berisi tampilan peta kayu ajaib, lihat baik-baik. Pemakan jiwa berteriak keras. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kekuatan jiwanya dilepaskan, dan dia merasakan setiap gerakan orang ini. Su Ying melirik Xiao Yan dengan ringan, dan kemudian sosok itu tiba-tiba meledak, dan jejak garis-garis aneh perlahan mengalir ke dalam kehampaan. Sihir mutu. Raungan yang tak terkendali bergema langsung di seluruh ruang. Kemudian, tanaman merambat hijau yang tak tertandingi besar, pohon-pohon di langit, dan beberapa daun mati tiba-tiba muncul, mengelilingi hantu itu. Sangat kuat, Xiao Yan menyadari tirani hutan ajaib itu saat ini. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, pohon-pohon ajaib itu tumbuh dengan panik, dan bahkan Xiao Yan terkejut dengan kecepatan perluasannya. Selain itu, pertumbuhan dan perluasan kecepatan ini, bahkan napas di atas kayu ajaib, menjadi semakin tirani. Mengerikan, melihat tanaman merambat, daun-daun mati, dan pohon-pohon ajaib lainnya di samping hantu itu, Xiao Yan terkejut dengan senang hati. Dengan keterampilan bertarung ini, aku khawatir kemampuanku akan lebih meningkat. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu tanpa ragu, dia langsung duduk bersila. Latihan peta kayu ajaib. Tirani peta kayu ajaib ini jauh melampaui imajinasi Xiao Yan, tetapi Xiao Yan cukup percaya diri tentang kultivasi. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Selama bulan ini, kedua putri Yuran Ran dan Liu Qing mendatangi Xiao Yan beberapa kali. Jelas, mereka punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Xiao Yan, tetapi mereka melihat ke arah tirani di luar kediaman Xiao Yan. Mereka berdua samar-samar bisa menebak bahwa Xiao Yan seharusnya sedang mengasingkan diri, jadi dia tidak peduli. Kalau tidak, jika dia mengganggu Xiao Yan dengan gegabah, dia mungkin akan membuat Xiao Yan menjadi gila. Kakak, apakah menurutmu kakak Xiao Yan bisa masuk 3 besar? Yu Weiyu bertanya dengan tangan di dagunya di atas pavilion. Sejak Yuran datang ke alam guntur, Yuran Ran telah dikontrol ketat oleh Yuran Ran, dan Yuran Ran hampir berada di kamarnya. Alasannya adalah Yuran Ran memberi Yuran beberapa seni bela diri dan keterampilan bertarung yang tirani, yang menyebabkan hujan menutup pintu sedikit. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Harapannya besar, tetapi kali ini ada banyak orang kuat di 25 teratas, dan mereka terlalu kuat. Bahkan aku tidak memiliki banyak peluang untuk memenangkan 10 besar. Yuran Ran menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, kakak perempuan, kamu sangat kuat. Yu Wei buru-buru menghibur setelah mendengar ini. Weng Om. Sementara kedua wanita itu berbicara, sosok Liu Qing dan Du Qifei perlahan muncul di luar pavilion. Kebetulan sekali, melihat ini, duo Qifei bergegas dan menyapa kedua putri Yuran Ran. Kamu juga mencari kakak Xiao Yan. Yu Wei tentu saja tidak tahu detail tentang Liu Qing dan Du Qifei, tetapi melihat bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan saudara perempuannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan jalannya tidak jauh, adalah kediaman Xiao Yan. Dia segera bertanya. Weier, kamu bisa kembali. Hari ini adalah hari untuk kompetisi 25 teratas. Aku tidak ada hubungannya denganmu untuk saat ini. Aku akan membiarkanmu bermain dengan baik di babak kedua. Yuran Ran tersenyum dan menyentuh dahi Yu Wei. Yu Wei mengangguk ringan dan kemudian kembali. Ayo pergi juga, Yuran berkata dengan lembut, dan segera menuju ke kediaman Xiao Yan. Ketiga wanita itu berjalan berdampingan menghadap kediaman Xiao Yan,
yang membuat banyak murid di sekitar mereka tampak iri. Bagaimanapun, penampilan ketiga wanita itu adalah pilihan terbaik. Aku akan mencari kalian. Ketiga gadis itu baru saja bergerak sebentar ketika tawa hangat Xiao Yan meledak. Kamu bisa dianggap keluar dari bea cukai. Kalau tidak, aku khawatir kompetisi untuk 25 besar hanya bisa dianggap sebagai abstain. Du Qifei tertawa. Ini juga tidak mungkin. Aku punya beberapa perasaan dari kompetisi, jadi aku memanfaatkan waktu istirahat 1 bulan untuk mundur. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo pergi. Saat berikutnya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, lalu mereka bertiga berteleportasi keluar angkasa dan pergi. Astaga, setelah beberapa saat, keempat sosok itu berkumpul di arena yang sepi. Siapa orang buta ini? Aku ingin tahu apakah Nona Qifei adalah orang kesayangan putra kita. Datang begitu dekat, tidak bisakah kau menemukan kematian? Tim Xiao Yan yang terdiri dari 1 pria dan 3 wanita baru saja tiba di arena, dan langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dengan tatapan iri dan penuh kebencian. Benar-benar bencana, Xiao Yan melirik ketiga gadis itu tanpa sengaja, dan menemukan bahwa ketiga gadis itu memiliki karakteristik mereka sendiri, tetapi dia tidak memperhatikan apa yang sedang dibicarakan orang-orang di sekitar mereka. Hei, Xiao Yan. Saat berikutnya, duo Qifei melirik sekeliling dan tiba-tiba melihat beberapa kenalan, termasuk laba-laba Li dari lembah Feng Hua milik Feng Yu dari 6 agama suci, lalu datang ke sisi Xiao Yan dan melakukan tindakan yang sangat intim. Semua orang melihat Du Qifei dengan lembut menutupi mulut Cherry, lalu berbisik di telinga Xiao Yan, apakah kau melihat orang itu? Orang itu sangat menyebalkan, bisakah kau memberiku perisai untuk sementara waktu, dan keuntungannya akan menjadi milikmu setelah kejadian itu. Oh, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera mendongak, dan yang menarik perhatiannya adalah seorang pria dengan aura yang ganas. Pria itu mengenakan seragam militer, dan di atas wajahnya, ada bekas luka kecil. Sekilas, dia tahu bahwa dia adalah pria kuat yang berjalan di tepi hidup dan mati sepanjang tahun. Halo, Mercenary Union Pastoral Song. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, melihat Du Qifei menatap Xiao Yan seperti ini, pria itu berjalan langsung ke arah Xiao Yan, lalu mengulurkan telapak tangannya, mencoba berbicara dengannya. Xiao Yan menjabat tangannya, tetapi Xiao Yan merasakan sedikit kemarahan. Xiao Yan, para prajurit datang untuk menghalangi air dan menutupinya, tetapi Xiao Yan tanpa daya mengulurkan tangannya dan menggenggamnya. Sabu-sabu, telapak tangan keduanya baru saja bersentuhan, dan di arena, angin kencang tiba-tiba muncul dari mereka berdua. Jelas, keduanya berjabat tangan di permukaan, tetapi sebenarnya, mereka diam-diam bertarung di belakang mereka. Sial, kekuatan anak ini tampaknya tidak sederhana. Moge sedikit terkejut. Kekuatannya telah mencapai kesempurnaan Douxian Bintang 2, dan bahkan yang terkuat dari generasi muda di seluruh Lei Cheng. Sekarang menghadapi Xiao Yan, dia benar-benar merasakan perasaan yang tak terduga dari Xiao Yan, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini, kekuatan yang sangat mengerikan. Merasakan kekuatan yang terus-menerus terpancar dari telapak tangannya, Xiao Yan tidak mundur, dan langsung menghadapinya. Lepaskan, duo Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata genit, seolah-olah melihat telapak tangan Xiao Yan dan Mu Ge saling berpegangan erat beberapa saat dan tidak ada tanda-tanda akan berpisah. Feier, lama tak berjumpa, ucap Du Qifei begitu. Selesai bicara, keduanya menarik telapak tangan mereka bersamaan, dan Mu Ge juga menggaruk kepalanya dan berkata, permainan akan segera dimulai, kalian harus bermain dengan baik. Ucap Du Qifei langsung dengan sedikit ketidakpuasan. Madrigal ini adalah jenius paling luar biasa di Serikat Pekerja Tentara Bayaran. Mengandalkan bakat dan kekuatannya yang luar biasa, dia telah menggunakan kekuatan Serikat Pekerja Tentara Bayaran untuk melamar ayahnya beberapa kali. Untungnya, ayahnya tidak setuju, tetapi dia mengungkapkan kekagumannya padanya sepanjang hari, membuat Du Qifei sangat tertekan. Hei, kalian semua datang terlalu pagi hari ini. Tepat ketika Du Qifei dan Mu Ge seimbang, suara Du Tianfeng perlahan turun. Mulai hari ini, 25 orang yang hadir gelombang akan bersaing untuk memperebutkan 12 teratas satu persatu. Kata Duan Tianfeng, 12 teratas, 25, bagaimana jika ada satu orang lagi? Seorang pria kuat bergumam beberapa kali. Dalam kompetisi 25 besar, total ada 12 duel, dan hanya tersisa satu orang. Tentu saja,
mereka gagal maju langsung dan seri untuk 12 besar. Aku tidak tahu siapa yang akan seberuntung itu. Duan Tianfeng berkata sambil tersenyum. Mari kita mulai. Orang-orang kuat di sini hari ini semuanya adalah orang-orang kuat dengan kekuatan yang baik, jadi menurutku setiap pertandingan akan sangat menarik saat ini. Para kontestan di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kalau begitu, mari kita mulai. Kali ini, kompetisi masih didasarkan pada undian. Begitu Du Tianfeng selesai berbicara, kotak kayu untuk undian segera muncul. Ayo pergi. Dia menyapa Yuran Ran, dan mereka segera menuju ke undian. Aku Biruno. 1. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Yuran Ran tiba-tiba kembali ke kejauhan, dengan sebuah catatan di telapak tangan mereka. Xiao Yan, nomor berapa kamu? Melihat bahwa Yuran Ran sebenarnya adalah nomor 1, Duo Qifei juga penasaran. Aku pamit. Xiao Yan membalik catatan itu tanpa daya. Petik 2 petik 2. Ketiga wanita itu mendengar kata-kata itu, dan kepala mereka ditutupi garis-garis hitam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria yang menakutkan seperti Xiao Yan akan seberuntung itu. Selanjutnya, ada kontestan yang juga nomor 1, silakan masuk. Setelah beberapa saat, suara Du Tianfeng perlahan muncul. Ada 2 kontestan yang sama-sama bernomor 1, silakan masuk ke arena. Suara Du Tianfeng perlahan menyebar keluar arena untuk waktu yang lama. Persaingan antara 25 teratas dan 12 teratas sangat menarik. Aku akan pergi dulu. Yuran Ran tersenyum pada Xiao Yan, lalu menghela napas panjang lega sebelum menuju ke pegunungan kompetitif. Dengan pop, dia segera menembus perisai cahaya energi dan tenggelam ke pegunungan kompetitif, menunggu pertempuran. Aku tidak menyangka lawanku sebenarnya adalah dia. Saat berikutnya, di antara kerumunan, suara madrigal bergerak sedikit, lalu melangkah keluar dari kerumunan, juga tenggelam ke pegunungan kompetitif. Sial, Ran bukan tandingan orang ini. Orang ini, terlalu kuat. Melihat penampilan Muge, Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak niat baik terhadap Yuran Ran, jadi dia tidak mungkin mengalami kecelakaan dengan mudah. Cepat, jika kamu kalah sebentar, akui kekalahan. Orang ini sangat kuat. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona langsung membawa pesan yang ingin disampaikan Xiao Yan, diam-diam menembus simpul energi. Dunia, datang ke Yuran. Oh, transmisi suara jiwa. Ada kemungkinan untuk menembus tingkat energi pesona ini, dan kekuatan jiwa orang ini mungkin tidak lemah. Muge baru saja bergegas ke langit di atas pegunungan yang kompetitif, dan segera menyadari tindakan Xiao Yan dan berkata, sangat kuat, tetapi siapa yang akan membunuh rusa itu, aku masih belum tahu. Yuran Ran dengan mudah menghancurkan jiwa Xiao Yan melalui transmisi suara, dan kemudian mengarahkan matanya yang indah untuk menghadapi lagu pastoral. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi orang ini. Seorang lawan, tetapi Yuran Ran bukanlah seseorang yang menyusut ketika menghadapi kesulitan. Bahkan jika dia gagal, dia masih harus mencari tahu beberapa informasi yang berguna untuk Xiao Yan. Kamu mengakui kekalahan. Dalam pertempuranku, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Jika ada pertempuran, satu pihak akan terluka atau terbunuh. Dan kamu dan Qifei seharusnya berteman, jadi aku tidak ingin menyakitimu. Kelopak mata Muge berkedut sedikit, dan dia tidak siap untuk melakukan apapun. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kekuatan pastoral adalah bahwa dosian bintang 2 yang sebenarnya sudah lengkap, dan dengan kekuatan di balik layar ini, tidak dapat dibedakan dari pembangkit tenaga listrik biasa di tahap awal dosian bintang 3. Seekor semut tidak ada bedanya. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Berhenti bicara omong kosong. Lihat triknya, angin dan angin puyuh. Saat berikutnya, Yuran Ran tidak ragu-ragu, Douki berwarna biru tiba-tiba berputar, dan serangan tirani tiba-tiba menyerang lagu pastoral. Karena kau bersikeras mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Melihat ini, Muge sedikit terkejut dengan keberanian Yuran Ran. Bagaimanapun, jarak di antara keduanya terlalu besar, dan Yuran Ran adalah yang pertama menyerang tanpa rasa takut. Tabrakan. Yuran Ran secara alami tahu bahwa orang di depannya ini adalah lagu pastoral yang dikenal sebagai yang terkuat di dunia petir, jadi dia tidak menahan diri sama sekali, dan saat dia bergerak, itu adalah serangan tirani.
Semua orang di luar arena melihat bahwa tubuh halus Yuran dikelilingi oleh Dou Qiqian, dan Dou Qiqian langsung berubah menjadi badai kecil dengan skala beberapa puluh meter. Fluktuasi sesak napas orang-orang bahkan menyebabkan retakan di langit pegunungan yang kompetitif. Serangan yang sangat bagus. Pastoral itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Orang ini, apakah terlalu sombong? Beberapa orang kuat di luar lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun kekuatan Yuran Ran lemah, tetapi serangan tirani seperti itu, pembangkit tenaga listrik sempurna Dosian Bintang 2 mungkin juga terluka parah. Kekuatan orang ini, Muge, mungkin semakin tirani. Feng Yu dari lembah Fenghua tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bahkan dia, menghadapi lagu pastoral, berada di bawah tekanan besar, belum lagi kekuatannya hanya 2 hujan di tahap akhir Xingdouxian terbang. Apakah lagu pastoral ini dianggap enteng? Liu Qing di samping berkata, tidak seperti itu, saya pernah bermain melawan lagu pastoral dan ditekan di mana-mana. Orang ini tidak hanya berbakat, tetapi dia juga telah menerima tugas serikat tentara bayaran berkali-kali, dan telah mengalami banyak pertempuran. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Mata besar Duan Qifei yang berair juga memancarkan sedikit kesungguhan, jelas bahkan jika dia melawan lagu pastoral, peluang menangnya cukup kecil. Dia akan kalah, dia sedang menguji kekuatan lagu pastoral untuk dirinya sendiri. Saat berikutnya, melihat serangan Yuran Ran dikombinasikan dengan transmisi suara yang baru saja memusnahkan jiwanya, Xiao Yan juga mengerti pikiran Yuran Ran. Boom, badai kecil itu seperti sinar kematian, dan kecepatannya begitu cepat sehingga tiba di pastoral dalam sekejap. Dadada, dan pukulan yang tampaknya menghancurkan itu datang ke Muge. Muge dengan lembut mengulurkan jarinya, dan pada satu titik, badai kecil itu seperti es batu, mengeras dalam sekejap, dan kemudian di bawah keraguan semua orang, hancur dalam beberapa derajat. Atribut es, menyadari bahwa serangannya hancur dalam sekejap, Yuran Ran juga mengetahui atribut orang ini. Atribut es, ini adalah atribut yang mirip dengan atribut air, tetapi itu sama sekali berbeda. Sifat dendam atribut es lebih terkendali daripada banyak sifat atribut air. Atribut es dan atribut api Xiao Yan persis berada dalam hubungan saling menghasilkan dan menahan. Es dan air dapat memadamkan api, tetapi selama kekuatan api lebih kuat daripada kekuatan es atau air, keduanya dapat dihancurkan secara bergantian. Mau lari, aku tidak akan memberimu kesempatan. Karena aku berkata, jika kamu tidak mengakui kekalahan, aku khawatir ini akan menjadi kuburanmu. Beku, begitu pendeta memasuki pertempuran, dia menjadi sepenuhnya berbakti, terlepas dari dunia luar. Di matanya, hanya jumlah lawan atau eliminasi lawan yang bisa menang. Bang bang bang, suara pendeta baru saja jatuh, dan tepat di atas pegunungan yang kompetitif, sepotong dingin tiba-tiba menghantam, bahkan di bawah kendali kuat atribut es, bahkan ruang ini untuk sementara di penjara. Tembok angin, Yuran Ran merasakan tekanan yang sangat tirani, dan tiba-tiba dendam memenuhi tubuhnya, membentuk perisai cahaya cian di depannya, mencoba menyelesaikan udara dingin khusus ini. Sisi, pada saat ini, lagu pastoral, energi putih susu terus-menerus meluap, dan energi ini gelombang bercampur dengan hawa dingin yang sangat dingin. Jika disentuh dalam waktu lama, dapat merusak sumbernya. Pemecah es, melihat seluruh langit dipenuhi dengan udara dingin putih susu miliknya, dia tiba-tiba bersenandung, dan pedang raksasa putih susu yang terdiri dari udara dingin perlahan muncul. Tidak ada aura lain di atas pedang raksasa itu, tetapi ketika dia melihat pedang raksasa ini, bahkan Xiao Yan merasakan rasa takut di dalam hatinya. Hujan, cukup, raungan muncul langsung dari mulut Xiao Yan. Aku mengaku kalah. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yuran Ran hendak menggunakan cara yang lebih agresif, tetapi dia menggelengkan kepalanya sedikit. Hujan terbang melawan lagu pastoral menang. Du Tianfeng langsung muncul di pegunungan yang kompetitif, mengumumkan akhir, dan serangan tirani lagu pastoral juga menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Tepat setelah meninggalkan pegunungan yang kompetitif, kaki Yuran tiba-tiba menjadi lemah, dan dia langsung pingsan, merasa agak kuyu dan lemah. Maaf, aku tidak memaksanya untuk berbuat banyak. Sebuah bayangan muncul di wajah pucat Yuran Ran. Jangan khawatir, orang ini, aku akan mengalahkannya sendiri. Xiao Yan memberi Yuran Ran senyum yang meyakinkan. Bajingan ini, melihat ini,
Du Qifei tidak bisa menahan diri untuk mengutuk madrigal di sampingnya. Liu Qing, suruh Ran kembali untuk beristirahat, aku masih ingin melihatnya. Mata Xiaoyan menjadi tajam, dan napas yang keras perlahan meresap. Jelas, pria bernama Muge ini memprovokasi pembunuhan Xiaoyan. Artinya, Liu Qing mengangguk sedikit dan membawa Yu Ran kembali untuk beristirahat. Saudara Muge, kamu benar-benar tiran dalam pertarungan ini. Tepat saat Muge kembali ke arena, tiba-tiba ada sosok yang berkata perlahan. Kekuatan sosok ini juga berada di tahap akhir Douxian Bintang 2, tetapi dia berputar di sekitar pastoral sepanjang hari, seperti penjahat yang menyanjung. Lawanmu sepertinya tidak lemah. Muge tidak banyak bicara, hanya berkata dengan ringan. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa orang itu memiliki angan-angan di dalam hatinya, tentu saja dia tidak bisa dibodohi. Nama orang ini adalah Huang Hu, dan dia bukan keluarga yang lemah di Lei Cheng, tetapi orang ini tidak melakukan pekerjaannya. Dia menahan murid-murid dari 8 keluarga besar seperti mereka sepanjang hari, mencoba untuk mendapatkan kepercayaan mereka dengan sanjungan, untuk membantu keluarganya. Orang itu menjadi lebih kuat, jadi dia mendekat. Huang Hu mendengar kata-kata itu, mengangguk ringan, lalu perlahan-lahan tenggelam ke pegunungan yang kompetitif dan memulai pertempuran. Qifei, seharusnya aku memberimu wajah sekarang, kan? Kalau tidak, saat aku bertemu kontestan lain, saat atribut esku dingin muncul, dia sudah menjadi mayat dingin. Muge menatap Du Qifei dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini, Du Qifei tentu saja tidak memperhatikan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan persaingan di pegunungan kompetitif, tetapi pria di samping Du Qifei penuh dengan niat membunuh yang agung. Kekuatan orang ini sebenarnya hanya di tahap awal Douxian Bintang 2. Tapi aku berharap kita bisa bertemu dengannya di pertempuran berikutnya, mungkin dia bukan lawan yang lemah. Muge secara alami menemukan aura kekerasan di tubuh Xiaoyan. Aura semacam ini, hanya manusia yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang nyata yang akan memilikinya. Pertempuran kedua, Huang Hu menang. Duan Tianfeng terus mengumumkan, dan karena dia berada di arena yang terang benderang sepanjang hari, sudah lebih dari sebulan setelah waktu ini berlalu. Kekuatan sebulan, 25 pertempuran yang luar biasa, juga perlahan terungkap. Di antara mereka, 8 kekuatan tirani Lei Cheng, kecuali apoteker penyulingan, tidak berpartisipasi, dan para murid dari 7 kekuatan lainnya berhasil menyerang 12 teratas. Para murid dari 7 kekuatan utama ini menjadi lawan terkuat Xiaoyan. Setelah sebulan kompetisi, 12 teratas dari tahap pertama kami telah muncul dengan lancar. Tidak, tepatnya, itu seharusnya 13 teratas. Duan Tianfeng mengoreksi, setelah masa istirahat 3 hari, akan ada kompetisi, sehingga 9 teratas dapat langsung dipromosikan, dan kemudian 6 teratas akan berkompetisi untuk memperebutkan 3 teratas. Du Tianfeng melanjutkan, 3 teratas, Anda dapat langsung maju ke 9 teratas dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua. Mengapa kamu harus bersaing untuk posisi 6 dan 3 teratas? Feng Yu bertanya dengan sedikit bingung. Yang dimaksud, hanya saja 9 teratas memiliki kualifikasi untuk langsung maju ke kompetisi 4 benua, sedangkan 3 teratas hanya diberi hadiah. Duan Tianfeng berkata sambil tersenyum tipis. Hanya 3 teratas yang diberi hadiah. Setelah mendengar kata-kata itu, selusin tokoh tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Hadiah terakhir untuk tahap pertama ini telah diputuskan. Juara pertama akan mendapatkan gulungan Thor. Juara kedua akan mendapatkan 1 set lengkap senjata dan perlengkapan pelindung tubuh. Juara ketiga bisa mendapatkan senjata peri kelas 3 yang dibuat oleh pemilik lembah. Juara keempat hingga ke-9 bisa langsung maju. Jika Anda tidak ingin berpartisipasi dalam 3 besar, setelah 10 tempat teratas berikutnya dikonfirmasi, Anda dapat langsung mengundurkan diri. Duan Tianfeng berkata perlahan, gulungan Thor. Saya tidak percaya bahwa pisau tempa sekecil itu lembah guntur akan memilikinya. Tampaknya kekuatan pemilik pisau tempa lembah guntur tidak boleh diremehkan. Suara Du Tianfeng baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba tubuh Xiao Yan penuh dengan kekuatan. Lord of Soul Eater tidak dapat menahan diri untuk berseru. Gulungan Thor, apa ini? Xiao Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Hal ini sangat rumit untuk dikatakan, tetapi mudah dipahami. Anda dapat menganggapnya sebagai gulungan sekali pakai. Pada gulungan Thor,
Ia membawa kekuatan yang sangat tirani. Kekuatan itu cukup untuk menahan kekuatan petarung abadi bintang 5. Pukulan apapun, Master of Soul Eater berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Pukulan kekuatan penuh di bawah kekuatan petarung abadi bintang 5. Soul Eater baru saja selesai berbicara, dan segera menyebabkan guncangan yang sangat tirani di hati Xiaoyan. Jika saya menggunakan fusi 3 api suci, dapatkah saya menahan dengan gulungan ini? Saat berikutnya, Xiaoyan juga bertanya perlahan, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar tentang gulungan Thor, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku melihatnya dengan susah payah. Gulungan Thor ini mengandung kekuatan larangan yang sangat tirani. Kekuatan larangan misterius ini dapat mengisolasi energi yang melemahkan semua atribut, sehingga dapat dengan mudah menahan serangan. Tetapi 3 api sucimu digabungkan dengan keterampilan bertarung ini, kekuatannya tidak sebanding dengan keterampilan bertarung biasa, tidak peduli seberapa tirani gulungan Thor, tidak mungkin untuk menahan semuanya. Jadi aku memperkirakan bahwa jika kamu menggunakan gulungan Dewa Petir untuk pertahanan, kamu dapat melemahkan sebagian besar kekuatanmu, sehingga kamu akan haus akan 3 api suci untuk memadukan sebagian besar efek pembunuhan instan, tetapi bahkan jika kamu menggunakan gulungan Dewa Petir untuk melindungi 3 api suci, luka serius tidak dapat dihindari. Gulungan Thor sangat kuat, meskipun dapat mengisolasi sebagian besar kekuatan 3 api suci, kekuatan api suci, bahkan sedikit saja, sudah cukup untuk melukai lawan dengan serius. Si pemakan jiwa menganalisis, sepertinya nomor 1 ini harus diperoleh. Xiaoyan mengangguk perlahan, karena dia tahu bahwa kekuatan pilihan surga di atas Dongzu telah mencapai kesempurnaan Dosian Bintang 2, dan itu hanya selangkah lagi dari Dosian Bintang 3, dan Dosian Bintang 4 hanya selangkah lagi. Bahkan ada lebih banyak monster di benua ini. Gelombang aku takut aku akan bertemu dengan Dewa Pejuang Samsung yang sebenarnya, jadi gulungan Thor ini harus diperoleh. Kartu truf tingkat ini sangat penting bagi Xiaoyan. Karena hanya dengan berhasil menonjol dari persaingan 4 benua, kamu dapat membantu tuanmu untuk menemukan hal yang memulihkan asal-usulnya. Itu sebenarnya gulungan Thor. Ayah benar-benar bersedia. Duo Qifei segera berkata dengan marah setelah mendengarkan kata-kata Duan Tianfeng yang fasih. Gulungan Thor ini adalah hasil karya yang membanggakan dari penguasa lembah Thunder Valley. Konon pemilik lembah ini memiliki atribut guntur yang hampir berada pada level tinggi. Dengan beberapa kesempatan istimewa, ia telah menguasai produksi gulungan semacam ini. Produksi gulungan Thor cukup misterius dan sangat menyita waktu. Bahkan jika itu adalah ribuan tahun penempaan pedang, lembah Thunder baru saja menghasilkan 5 gulungan. Pisau Tempaleigu sebenarnya bersedia mengeluarkan benda berharga seperti itu sebagai hadiah untuk kejuaraan, yang cukup untuk menarik perhatian siapapun. Gulungan Dewa Guntur, pisau tempal lembah Thunder benar-benar aura yang besar. Meskipun gulungan Thor ini hanya sekali pakai, nilainya mungkin lebih berharga daripada keterampilan bertarung tingkat tinggi manapun. Suara Du Tianfeng baru saja turun, dan itu segera menyebabkan keributan di antara penonton. 25 teratas yang maju ke kompetisi akan berakhir hari ini. 3 hari kemudian, 13 orang kuat akan maju ke 9 teratas, dan kepemilikan 6 teratas. Setelah Duan Tianfeng selesai berbicara, semua orang pergi. Dan dengan Duan Tianfeng merilis cip tawar-menawar yang begitu menggoda, hal itu menimbulkan reaksi yang sangat keras dari ke-13 orang tersebut. Jelas, persaingan untuk mendapatkan Thor Scroll akan semakin ketat.